يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. Pertama, kita sebagai umat Nabi Muhammad ya tentu menerima apa yang telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan kepada Rasulullah tersebut secara khusus ya. Kita tidak boleh membantah karena itu merupakan ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun hikmah ya, para ulama sudah sebagian menyimpulkan ya. Dan ini tentu sifatnya ijtihadi ya, karena sesungguhnya apa yang telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan tentunya banyak di dalamnya hikmah. Yang pertama di antaranya ada hikmah ta'limiyah tablighiyah ya, termasuk dalam rangka mengajarkan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Tentu karena istri adalah yang paling dekat dengan suami ya, nanti dia akan banyak menukil ya, banyak mengambil atau menyimak perkataan-perkataan Rasulullah yang itu nantinya akan menjadi pelajaran bagi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita lihat bagaimana Aisyah radhiyallahu anha termasuk di antara istri yang banyak meriwayatkan hadis-hadis Rasulullah SAW ya, kemudian istri-istri yang lain begitu kan banyak menceritakan bagaimana pergaulan Rasulullah kepada para istrinya. Di antaranya inilah hikmahnya, makin banyak istri maka nanti istri yang akan banyak menukil apa yang telah Rasulullah sampaikan, terutama yang berkaitan atau dengan hal-hal yang terjadi di rumah begitu. Kemudian juga ada hikmahnya adalah ini menunjukkan bahwa menunjukkan kesempurnaan akhlak Rasulullah SAW, dan ini artinya yang Allah rekomendasikan wa innaka la'ala khuluqin azim, sungguhnya engkau itu memiliki akhlak yang agung. Artinya apa? Akhlak yang agung tersebutlah yang membuat Rasulullah sanggup untuk menikah lebih dari 4 ya. Dan banyak hikmah-hikmah yang lain tentunya, diantaranya dengan menikahi istri-istri tersebut Rasulullah bisa semakin dekat dengan keluarga istri, karena Rasulullah tidak sembarangan juga menikahi wanita tersebut ya. Di antaranya ada bekas istri sahabat yang mulia, kemudian ada juga yang seperti Ummu Habibah ya kan, anaknya Abu Sufyan, artinya untuk mendekatkan ya hubungan kekeluargaan. Kemudian yang beristri lebih dari 4 tentu kita dilarang ya, karena syariat Islam telah membatasi seorang muslim hanya boleh menikah maksimal itu 4 ya. Kalau tidak sanggup 4 ya maka 1 begitu dan seterusnya. Ya, ini mungkin yang bisa kita sampaikan ya, tentu banyak sekali hikmahnya seperti yang kita sampaikan tadi, hanya beberapa yang dapat kita sampaikan kesempatan kali ini. Maka orang yang terlanjur menikah lebih dari 4 maka dia segera bertaubat, dan jangan bertaubat saja ya, kurangi salah satunya, imma di Qur'an atau dipilih mana yang paling terbaik, diadakan musabaqah kan begitu. Berlari. Dan harus segera gitu kan, karena sungguhnya menikah lebih dari 4 itu haram ya, tidak